join ya, biar bisa langsung bergabung langsung. Halo Bu Sukma, salam kenal. Saya Arman. Iya. Saya terdengar jelas ya? Jelas Bu, kedengaran? Iya. Senang Ibu bisa join kita hari ini. Iya. Mungkin ini sambil kita masih tunggu beberapa founders masih mau join, tapi saya boleh introduce sedikit mungkin dari diri saya dan program ini Bu. Iya, jadi saya sebagai moderator hari ini, saya sendiri yang director dari Brightcube, IAM Incubator ini. Senang sekali Ibu bisa join sebagai mentor untuk memberikan insight specifically tentang GoFood ya Bu nanti kepada founders. Jadi di inkubator ini kita ada 9 tim dan 4 atau 5 kalau nggak salah emang di F&B dan mereka semua akan pakai GoFood untuk jualan makanannya. Jadi bisa sangat menolong kalau mungkin insight dari Ibu yang ada pengalaman yang cukup luas mengenai merchants yang di GoFood ya. Mungkin bisa kasih insight bagaimana merchant yang di GoFood bisa lebih menonjol dibanding yang lain. Saya juga jujur nggak begitu ngerti, jadi saya sendiri excited banget untuk mengerti lebih merchants di GoFood-nya, untuk mereka bisa sukses itu bagaimana sih. Iya. Dan ya teman-teman, thank you, selamat sore. Kita bertemu lagi di online session ini. Dan kalau bisa nyalain videonya biar kita bisa interaksi lebih lagi. Iya. Dan Bu Linda juga, thank you Bu udah atur ini. Dan teman-teman juga, iya. Dan acara ini sebenarnya juga bukan untuk 9 tim yang terpilih, tapi juga mahasiswa dari IPB dan kampus-kampus Bogor yang lain. Selamat datang. Mudah-mudahan kalian bisa bergabung terus di webinar kita. Dan juga untuk umum ya. Maksudnya bukan hanya merchant-merchant yang F&B atau yang terdaftar di GoFood, tapi mereka nanti bisa lihat mungkin insight-nya gimana GoFood-nya ya. Oke. Benar Bu. Jadi di sini bukan hanya yang F&B aja, tapi tentunya tim lain yang bukan di F&B, tapi saya percaya mereka tetap bisa dapat insights bagaimana jualan online itu bisa ngebantu mereka gitu ya. Insights-nya ada sendiri-sendiri. Tapi juga di sini juga ada teman-teman yang bukan dari 9 tim yang terpilih di inkubator ini, tapi dari komunitas Brightcube ini. Mereka ingin tahu lebih. Mungkin mereka juga ada kepikiran nantinya mau jualan makanan atau minuman, F&B di GoFood, tentunya juga mereka bisa belajar. Oke, kalau gitu Bu Linda, mungkin kita boleh mulai aja ya Bu. Oke, silakan Pak. Ya, jadi silakan Bu, waktu dan tempat mempersilahkan. Mungkin Ibu bisa ceritain sedikit lebih lagi nanti mengenai GoFood, dan setelah Ibu Bu Sukma present, kita bisa Q&A. Itu ya Bu. Perkenalkan dulu ya sebelumnya. Hai semua, selamat sore. Nama Sorry. saya Sukma Wijayanti, tapi biasanya Sorry, Bu. dipanggilnya Sukma aja. Sorry Bu, potong bentar. Soalnya suaranya boleh di saya agak kecil Bu, maaf. Oh gitu. Iya. Oke. Oke, kedengeran ya kalau kayak gini. Oke, jauh lebih jelas. Terima kasih Bu. Iya. Jadi mungkin saya ulang sekali lagi ya. Untuk semuanya, selamat sore, salam kenal. Perkenalkan dulu, nama saya Sukma Wijayanti, tapi biasanya dipanggil Sukma dari tim GoFood Bogor. Jadi saya secara umum membantu merchant-merchant GoFood yang ada di Bogor ataupun Kabupaten Bogor. Ya, karena tim GoFood sendiri kan ada khusus dari Jakarta pusatnya, tapi kalau untuk saya secara umum yang ada di Bogor dan Kabupaten Bogor. Nah, kemarin itu saya dapat info dari Vario kalau saya diminta untuk memberikan insight gimana langkah-langkah masuk di GoFood dan juga gimana sih mengembangkan bisnisnya di GoFood. Ya. Nah, ada beberapa hal tentang GoFood, mungkin dari mulai masuk sampai gimana strategi di dalamnya, ya kan, yang bisa saya jelaskan. Saya bisa share screen ya. Oke. Bentar.
Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Thank you. Oke, sip. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas kalau kita mau membahas tentang GoFood. Ya, 3 hal pentingnya, tapi mungkin kalau ini GoFood-nya aja, kita bisa skip tentang GoPay. Meskipun nanti mungkin saya akan sekilas aja ngasih tahu tentang QRIS GoPay ya. Yang pertama, gimana cara mulainya dengan GoFood. Yang kedua, strategi di dalam bisnis GoFood-nya sendiri. Dan yang ketiga, QRIS GoPay. Karena GoPay ini kan alat bayar di aplikasi GoFood-nya. Ya. Oke, kita mulai aja dengan GoFood-nya. Nah, yang hal pertama untuk para pebisnis F&B untuk masuk ke GoFood adalah dengan tahu cara daftarnya. Bagaimana cara daftarnya? Mereka harus download dulu aplikasi GoBiz. Jadi kalau dulu-dulu setiap orang mau masuk ke GoFood, mereka datengin salesnya, ya kan? Ada yang mungkin dapat kena apa ya? Ada yang mungkin kebetulan ketemu oknum berbayar masuk ke GoFood-nya ya daftarnya. Tapi kalau sekarang menghindari banyak hal-hal yang terjadi, kita mulai semuanya pendaftaran itu lewat online. Ya. Jadi bisa mulai dengan aplikasi namanya aplikasi GoBiz, tapi hanya ada di Play Store. Jadi belum ada di App Store. Jadi aplikasi GoBiz ini aplikasi khusus untuk outletnya GoFood. Ya, kalau GoFood yang ada di Gojek itu untuk konsumen, kalau ini untuk outlet. Jadi back end-nya itu ada di sini. Ya. Nah, di aplikasi GoBiz ini nanti begitu di-download, dibuka dan akan kelihatan halaman seperti ini. Saya buka pointernya aja ya. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada 2 pilihan. Kalau sudah terdaftar, bisa tinggal submit aja nomor telepon yang terdaftar dan klik masuk. Tapi kalau belum sama sekali terdaftar, tinggal klik daftar GoBiz. Ya, jadi tinggal ngikutin sebenarnya kalau untuk yang mau daftar baru, belum pernah nih daftar di GoBiz, belum pernah masuk ke GoFood, tinggal ngikutin aja langkah-langkah di daftar GoBiz ini. Nah, seandainya nih udah terdaftar, maka tinggal klik masuk, nanti akan muncul OTP-nya. Ya, dari OTP ini dia akan muncul langsung ke halaman GoFood-nya. Oke, di halaman GoFood ini nanti Bapak Ibu akan lihat ada beberapa tab. Tulisannya GoFood, transaksi, pos, promo, dan lainnya. Jadi nanti sebenarnya ini kan aplikasi di HP. Pada dasarnya hampir sama dengan aplikasi lainnya di Android. Bisa diulik. Ya, karena kalau kita nggak kenal aplikasinya, kita nggak akan ngerti-ngerti pakai aplikasi tersebut. Oke, slide berikutnya. Nah, ada beberapa hal keuntungan dengan aplikasi ini, karena sebenarnya aplikasi GoBiz ini termasuk baru. Biasanya merchant itu harus ke sales, mau update menu, mau itu ngatur harga, ataupun yang lainnya dia harus ke sales. Tapi kalau sekarang semuanya lewat aplikasi. Ya, yang pertama, kelola menu dengan mudah. Ya, mau dia perubahan foto, nama, harga, stok menu, bisa lewat aplikasi ini. Jadi di aplikasi ini udah bisa semua mengendalikan ya. Mau menunya pun kalau diupdate dia nggak lama, langsung real time. Jadi kalau misalnya diupdate, diubah menunya hari ini, ya hari ini di jam itu juga dia langsung terupdate di GoFood. Nah, ini sangat berpengaruh sebenarnya ke konsumen. Karena konsumen kalau dia update menu di outletnya semakin jelas, semakin bagus, dan nggak mengecewakan, maka konsumen akan lebih puas. Kalau mereka lebih puas, dia bisa ngasih rating yang tinggi. Berikutnya, aplikasi GoBiz juga bisa membantu mengelola operasional outlet. Ya, jadi bisa bantu ubah status buka tutup. Jadi kalau misalnya outletnya Bapak Ibu nih kan di setting, biasanya buka dan tutupnya jam 9 sampai jam 9 malam. Tiba-tiba ada satu hal yang harus ditutup jam 4 sore contohnya. Nah, ini di sini bisa langsung.
Begitu dibikin tutup, maka status outletnya di GoFood akan jadi tutup. Nggak lama. Jadi langsung real time. Di aplikasi GoBiz juga Bapak Ibu bisa langsung kelola jam operasionalnya. Jadi pastikan informasi operasional selalu update supaya pembatalan pesanan karena pelanggan masalahnya buka tutup itu menurun. Karena berpengaruh sekali kalau misalnya konsumen nih pesan ternyata pas drivernya datang outletnya udah tutup. Biasanya pelanggan langsung kecewa. Jadi sangat berpengaruh. Kemudian lewat aplikasi ini juga Bapak Ibu bisa melihat riwayat transaksi. Jadi kalau misalnya di riwayat transaksi ini Bapak Ibu bisa lihat hari ini yang laku berapa banyak, menu apa aja, ya kan? Nah dari situ Bapak Ibu bisa lihat, bisa buat satu analisa, ya karena sebenarnya kalau berjualan itu kita harus tahu analisa hari apa yang paling ramai, hari apa yang paling sepi, jam berapa paling ramainya, jam berapa paling sepi, menu mana yang digemari, rasanya yang mana yang paling digemari, ya kan? Itu harus bisa dilihat analisa-analisanya. Untuk apa semua analisa itu? Supaya Bapak Ibu lebih mudah lagi buat promo-promonya. Supaya Bapak Ibu kalau misalnya nih buat satu program atau satu promo di outletnya Bapak Ibu, itu bisa tepat dan efektif. Jadi nggak sia-sia. Karena banyak sekali misalnya merchant-merchant yang bikin promo, bikin program, tapi dia nggak nendang. Udah kayak angin lalu. Ya, jadi sebenarnya kalau mau buat program, mau buat promo di outlet itu harus tahu analisanya dulu. Tipe konsumen yang seperti apa yang dikejar, ya kan? Terus jamnya, waktunya itu harus dianalisa dulu. Nah, kemudian dari aplikasi ini karena semuanya udah ada, nanti setiap misalnya konsumennya datang, bukan, drivernya datang, dia akan menggunakan OTP. Nah, ini untuk membuat transaksi lebih aman. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu udah ikut di GoBiz, kemudian nerima orderan, terus ada satu driver yang bilang, Pak kirim dulu OTP-nya. Nah, jangan diikutin. Pokoknya ikutinnya sesuai dengan yang seharusnya. Driver datang dulu ke outlet, ambil makanannya, baru kasih OTP-nya. Ya, kalau belum kelihatan drivernya, jangan langsung dikasih OTP-nya. Jadi pastikan sesuai dengan jalannya. Ya. Nah, ini adalah tampilannya untuk di tampilan GoBiz di GoFood-nya ya. Jadi ada tulisan GoFood. Ini untuk melihat semua pesanan GoFood dalam proses yang sudah selesai atau yang dibatalkan. Jadi nanti di dalam tab GoFood ini ada beberapa, ada 3 tab lagi. Dalam proses, selesai, dan batal. Kemudian di transaksi ini untuk melihat riwayat transaksi GoFood-nya. Kemudian di tab promo, Bapak Ibu kalau misalnya nih mau buat promo sendiri, ini ada di sini ya, di dalam tab promo. Tinggal buat aja mana yang sesuai dengan programnya Bapak Ibu atau dengan budget di outletnya Bapak Ibu. Bisa juga ikut promo-promo yang udah disediakan. Jadi dari tim GoFood juga menyediakan beberapa jenis promo dan berikut dengan media promosinya. Ya. Kemudian di tab lainnya ini adalah untuk melihat status pencairan, atur menunya, atur stok GoFood, atur jam buka tutup GoFood, dan akses halaman bantuan. Jadi banyak sekali di kita, mungkin karena bukan budayanya atau belum membudayakan membaca, banyak sekali yang jarang membaca sampai ke sini, halaman bantuan. Padahal informasi terupdate-nya selalu ada di halaman bantuan ini. Ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu nih udah ikutan di GoBiz atau mungkin udah ada yang gabung di GoBiz, bisa dibaca-baca. Itu semua informasi karena ini kan semuanya online. Jadi biasanya semua yang terupdate dari GoFood Pusat itu langsung ada di sini. Jadi bisa dibaca-baca. Kalau lagi ada waktu luang bisa dibaca-baca biar lebih paham tentang GoBiz-nya. Oke. Nah, berikutnya adalah
langkah ya yang kedua, langkah berbisnis di GoFood. Kalau Bapak Ibu udah terdaftar di GoFood, ya kan, sudah mulai berjualan di GoFood, maka ada beberapa hal yang bertanya. Mungkin ada beberapa yang bertanya, saya udah sebulan di GoFood tapi belum ada yang beli. Saya udah 2 bulan di GoFood tapi kok sepi gitu ya kan. Apa yang harus dilakukan? Nah, banyak sekali sebenarnya orang yang kurang memperhatikan detail-detail. Kalau jualan di GoFood kesannya oh udah laku, padahal belum tentu juga. Karena yang jualan di GoFood itu jujur aja banyak banget. Jadi kompetitornya juga banyak. Makanya strategi di dalam bisnis GoFood pun harus kuat. Yang nggak bisa sekedar buka outlet dan langsung berharap langsung banjir orderannya. Enggak gitu juga ya. Itu kenapa tadi di awal saya bilang gimana caranya harus bisa menganalisa. Ya. Langkah-langkah berbisnis di GoFood ini apa aja yang hal-hal yang harus diperhatikan? Kita akan bahas 4 hal, yaitu tampilan visual yang menggugah selera, kemudian kedua, pentingnya kategori menu, nama menu, dan deskripsi. Yang ketiga, tingkatkan rating merchant. Dan yang terakhir, buatlah calon pembeli mampir ke halaman resto. Dan disinilah strateginya gimana supaya pembeli itu udah mampir beli, nggak mampir lalu pergi lagi. Ya, oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, mengapa foto menu sangat penting untuk berjualan di GoFood? Ini ada mungkin banyak atau ya masih banyak lah bisa kita bilang orang yang tidak aware dengan hal ini ya. Yang pertama, foto menu itu bisa meningkatkan penjualan sebanyak 30%. Jualan di GoFood itu kan jualan online. Ya kan, kalau jualan online, konsumen nggak bisa ngerasain makanannya enak apa nggak ada testernya. Terus gimana supaya konsumen mau beli? Berarti harus jualannya seperti jualan foto. Fotonya harus menarik, menggugah selera. Ya, kalau fotonya standar, merchant lain banyak yang lebih bagus fotonya, pasti kalah. Ya. Jadi usahakan fotonya jelas, tidak buram, tidak gelap, ya, tidak berbayang, supaya konsumennya lebih tertarik dan ngiler. Ya. Kemudian, menu tanpa foto tidak akan muncul di halaman pencarian tab makanan dan tidak masuk di shuffle cart halaman utama. Jadi, kalau Bapak Ibu nih, misalnya ikut di GoFood, ya, outletnya tidak ada foto, ya, maka misalnya nih ada konsumen yang cari pisang bakar, outletnya Bapak Ibu jualan pisang bakar. Walaupun outletnya Bapak Ibu jaraknya paling dekat dengan konsumen itu, kalau tidak ada foto, itu nggak akan kelihatan di halaman pencarian. Kalah dengan merchant yang jauh, kalau merchant itu ada foto. Jadi sangat berpengaruh. Foto itu kuat banget pengaruhnya. Dan yang ketiga, menu tanpa foto juga akan mempengaruhi perhitungan merchant rating. Ya, jadi misalnya outlet tidak memasang foto di GoFood-nya, maka konsumen akan ragu. Seandainya dia beli dan nanti pas dia terima ternyata menunya, produk makanannya kurang memuaskan, dia bakal kasih ratingnya yang kecil, bahkan mungkin nggak kasih rating. Jadi itu ngaruh banget. Foto hal yang paling pertama harus diperhatikan saat berjualan di GoFood. Nah, oke. Yang kedua, pentingnya kategori menu, nama resto, dan deskripsi. Ya. Kategori menu mempermudah konsumen dalam mencari produk yang diinginkan, sehingga waktu pengambil keputusan lebih cepat. Nama menu merepresentasikan produk yang akan dijual, sehingga penamaan produk harus jelas dan tidak membingungkan. Deskripsi merupakan kesempatan resto untuk memberikan informasi detail agar menarik perhatian untuk dibeli.
Jadi di deskripsi ini Bapak Ibu bisa sampaikan bahan baku, cara penyajian, kuantitas item, atau yang lainnya. Semakin detail deskripsi produk, semakin konsumen memahami isi deskripsinya, maka konsumen akan lebih tertarik. Ya. Kemudian, jika nama dan deskripsi tidak jelas, itu akan menyebabkan calon pelanggannya bingung. Kalau pelanggannya udah bingung, maka apa yang akan terjadi? Maka calon pelanggan tersebut akan meninggalkan outlet itu dan cari outlet lainnya di GoFood. Ya, begitu sebaliknya. Kalau misalnya ada konsumen lain ngelihat produk di outlet lain membingungkan, dia bakal cari ke outlet-outlet yang memberikan detail menu yang lebih jelas, ya, yang fotonya lebih menarik, ya. Kemudian, ini yang terakhir, tingkatkan rating merchant, ya. Merchant rating merepresentasikan kepuasan pelanggan yang sudah melakukan transaksi di resto kamu. Skor atau nilai yang diberikan kepada merchant GoFood dalam bentuk icon dalam skala 1 sampai 5. Angka dalam kurung ini biasanya itu ini ya. Nah, angka dalam kurung ini menunjukkan jumlah konsumen yang memberikan rating yang didapatkan oleh satu merchant. Nah, rating resto akan muncul pertama kali jika ada 10 konsumen pertama yang memberikan review. Nah, ini banyak sekali beberapa merchant yang bertanya, kenapa saya belum ada ratingnya? Kenapa dia baru 2 minggu buka, ratingnya udah ada tinggi di atas 4 katanya. Nah, ini penyebabnya. Ya. Jika ada 10 konsumen pertama yang memberikan rating, maka dia bakal muncul walaupun outlet tersebut baru buka. Nah, jadi pastikan dulu tapi ratingnya ya. Kalau misalnya mau ngajakin teman-teman, keluarga, ataupun rekan kerja, siapapun, misalnya outlet Bapak Ibu baru buka, terus mau ngajakin mereka semua beli dan ngasih rating, tapi pastikan mereka kasihnya rating bintang 5. Supaya langsung kelihatan ya di kategori merchant rating yang jempolan. Oke, yang keempat, dekatkan restomu ke jari konsumen. Ya. Nah, pastikan restomu selalu berada di halaman depan GoFood dengan mengikuti semua jenis promo dari GoFood. Nah, sebenarnya mengikuti semua promo di GoFood ini disarankan. Kenapa? Karena di GoFood ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, nggak ada filter harga paling murah. Nggak ada. Tapi ada filter promo dan rating yang tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu pingin gampang dilihat oleh konsumen, maka Bapak Ibu pastikan rating outletnya Bapak Ibu tinggi. Yang pertama. Yang kedua, pastikan juga Bapak Ibu udah ikut di semua jenis promosinya. Bisa dilihat ya di sini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ikut diskon menu, ikut promosi jenis diskon menu, maka akan muncul di sini. Nah, kalau Bapak Ibu ikut diskon total belanja, maka akan muncul di promo antar. Ya, begitu juga yang lainnya. Kan tadi sempat saya bilang gimana caranya kalau jualan di GoFood, gimana caranya supaya dilihat konsumen. Dengan mengikuti semua program ini, maka saat konsumen ngeklik yang manapun, maka outlet Bapak Ibu yang pertama kelihatan. Kalau udah gampang dilihat, maka akan lebih tinggi juga peluang lebih banyak konsumen yang membeli. Tuh. Oke, berikutnya. Nah, ada beberapa merchant yang berpikir kalau membuat promo itu sama dengan bakar duit, sehingga menyebabkan bukan untung tapi malah buntung. Ya, sebenarnya bahkan mungkin ada beberapa outlet yang kurang mengerti gimana caranya setting harga saat berjualan. Karena misalnya dia banyak yang beli, tapi dia nggak mendapatkan keuntungannya. Ya.
karena kurang mengerti gimana caranya setting harganya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur membuat harga segitu di menunya Bapak Ibu, padahal Bapak Ibu misalnya merasa rugi, merasa kalaupun ada yang beli sedikit, ini adalah hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Buat menu baru dari menu-menu yang ada dibuat ya. Jadi Bapak Ibu bisa buat menu baru, bisa buat variasi kategori menu baru ataupun membuat menu paket. Ya, jadi tapi pastikan dulu kalau saat membuat menu baru ini harganya sudah disesuaikan. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya Bapak Ibu terlanjur membuat menu dengan harga yang belum disesuaikan atau hitung-hitungannya kurang tepat. Nah, Bapak Ibu bisa buat contoh seperti ini. Buat menu baru, duplikatlah menu dengan harga yang sudah disesuaikan, aktifkan menu duplikatnya, dan bisa menonaktifkan menu yang lama. Maka nanti yang akan muncul adalah menu yang baru. Kalau menu barunya udah dibuat, harganya udah disesuaikan, Bapak Ibu bisa masukkan menu tersebut ke dalam promosi-promosi yang mau Bapak Ibu ikuti. Ya, supaya lebih bisa atau lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Nah, ini beberapa hal kalau ikut dalam promo di GoFood. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, bisa ikut misalnya bisa dapat banner utama, shuffle card GoFood itu yang ini. Nah, dapat juga inbox dan pop-up notifikasi. Tapi kalau Bapak Ibu udah join nih di GoFood, apapun program yang ada di GoFood, saya sarankan jangan langsung klik. Pahami, dibaca, dipahami dulu. Kalau belum mengerti, lebih baik tanya sampai paham. Ya, jangan sampai nih Bapak Ibu salah ngeklik, nggak ngerti hitungannya, nggak ngerti tulisan-tulisannya, malah nanti berabe terakhirnya, ya malah jadi berantakan. Ya, jadi mau itu ikut promo, mau itu setting menu, apapun itu dipahami dulu. Makanya seperti yang tadi saya bilang di awal, baca, kalau nggak ngerti, baca pusat bantuan, karena di situ ada semua pengertiannya, dan di situ paling update. Dan ini adalah beberapa jenis promo saat ini yang sedang ada di GoFood. Mungkin Bapak Ibu yang udah punya outlet di GoFood bisa ngelihat. Ada yang namanya promo hemat. Ada promo hemat rame-rame, ada promo PHP setengah harga, ada juga promo diskon total belanja atau diskon ongkir. Ini bisa disesuaikan ya. Pokoknya kalau mau ikut promo apapun tinggal pastikan dulu hitung-hitungannya sesuai. Pastikan juga jam waktunya sesuai melalui analisanya tadi. Pastikan ikut promo kalau nggak ada foto sama aja bohong, nggak akan kelihatan. Jadi pastikan fotonya juga benar-benar ada, menarik dan bagus, menggugah selera. Ya. Oke, ini sampai GoFood. Sebenarnya saya buat semua lebih singkat ya. Yang terakhir saya mau sekilas menjelaskan tentang GoPay. Jadi GoPay ini adalah alat pembayaran yang ada di aplikasi Gojek. Ya. GoPay bisa digunakan secara online, bisa secara offline. Kalau dia secara online, Bapak Ibu bisa pakai untuk GoCar, GoRide, GoFood. Tapi kalau secara offline, itu caranya dengan scan QR. Ya. Kalau Bapak Ibu nih udah memiliki outlet di GoFood, semua outlet di GoFood bisa memiliki QR GoPay. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa tetap menerima pembayaran secara offline. Tapi memang QR GoPay ini ada MDR-nya. MDR-nya itu ada potongannya sebesar 0,7% dari tiap transaksi.
Kelebihannya, satu QRIS GoPay bisa menerima semua pembayaran. Jadi QRIS GoPay ini udah standar QRIS, standar Indonesia, jadi bisa menerima semua jenis pembayaran elektronik lainnya. Bisa nerima lewat link aja, lewat OVO, Dana, ShopeePay, bisa dari mobile banking juga, mau BCA, mau Mayapada, atau yang lain. Karena dia udah satu standarisasi, ya kan. Makanya kalau dari kita menyarankan supaya semua outlet GoFood bisa mengaktifkan QRIS GoPay-nya. Kenapa? Karena kita balik lagi ya, kita lihat sekarang konsumennya. Semakin mudah mereka bertransaksi, semakin sering mereka bertransaksi. Jadi kalau Bapak Ibu udah punya nih outlet di GoFood, punya dine-in-nya di GoFood, nah kalau misalnya nerima konsumen makan di tempat, sediakanlah pembayaran selain pembayaran cash. Ya, kenapa? Karena yang tadi saya bilang, kalau mereka nih nggak semua konsumen selalu bawa uang cash banyak, ya kan? Nggak semua konsumen juga selalu ingat bawa kartu-kartu. Tapi kalau bawa HP, pasti mereka bawa, ya kan? Kemanapun juga udah nempel tuh HP di mana-mana. Di HP ini seandainya mereka nggak punya akun Gojek, minimalnya m-banking itu pasti ada. Ya. Gimana caranya supaya konsumen mudah bertransaksi? Jadi saat contohnya nih, konsumen ada datang ke outletnya Bapak Ibu. Tadinya dia cuma mau beli satu menu. Tapi karena dia datang ke outletnya Bapak Ibu, dia lihat menu lainnya lebih menarik, dia mau beli lagi. Hanya uang cashnya kurang. Saat outletnya Bapak Ibu hanya menerima uang cash, berarti nggak akan ada transaksi berikutnya, walaupun dia ingin beli lagi. Kan dia kurang bawa uang cashnya. Tapi kalau di situ menyediakan pembayaran dengan QRIS GoPay, maka si konsumen ini akan berpikir, oh di sini bisa QRIS GoPay, saya bisa bayar melalui ShopeePay, OVO, Link Aja, atau mungkin m-bankingnya mereka. Jadi ini dengan QRIS GoPay ini sebenarnya lebih memudahkan transaksi konsumen di outletnya Bapak Ibu. Makanya disarankan semua outletnya GoFood itu mengaktifkan QRIS GoPay-nya. Ini adalah tahapan di GoBiz untuk mengaktifkan QRIS GoPay. Jadi Bapak Ibu yang udah daftar GoFood bisa mengaktifkan sendiri QRIS GoPay-nya melalui aplikasi GoBiz. Nah, caranya dengan ini. Bapak Ibu klik bayar, icon di tengah, kemudian nanti akan muncul lihat manfaat QRIS, tinggal lihat rinciannya, klik daftar sekarang, maka akan muncul kode OTP-nya. Nanti ditulis aja kode pos alamat untuk menyesuaikan. Jadi, tapi kode pos yang ada di sini harus sesuai dengan kode pos outlet GoFood-nya. Karena kalau dia berbeda atau kedetek-nya nggak sama sistem, dia bakal ditolak. Jadi pastikan sesuai semua data yang dimasukkan. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa memantau prosesnya. Biasanya QRIS GoPay itu akan ada 3-5 hari dari mulai Bapak Ibu request untuk diaktifkan. Ya. Klik fitur GoBiz, lalu klik konfirmasi dan pantau prosesnya. Jadi nanti di sini kelihatan sudah aktif atau masih proses atau ditolak. Ya, biasanya kalau ditolak dia akan muncul alasannya yang bisa diperbaiki. Nah, kalau dia sudah aktif, di halaman transaksi, pojok kanan atas ada lambang ini yang kalau diklik akan muncul QRIS-nya. Nah, ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran di outletnya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu kebetulan diundang dalam satu pameran makanan atau bisa dibilang kalau sini food court dadakan atau mungkin yang lainnya ya. Bapak Ibu bisa tetap gunakan QRIS ini sebagai alat pembayaran. Supaya apa? Supaya tadi itu yang saya bilang, konsumen punya alternatif pembayaran. Semakin mereka mudah untuk melakukan transaksi, semakin mereka senang bertransaksi.
Nah, ini adalah pusat bantuannya, ya. Kalau Bapak Ibu mau ganti nomor, ganti email, ganti alamat, mau semua hal yang berhubungan dengan data, atau mungkin ngerasa kurang ngerti dengan isi emailnya, ngerasa ada selisih dalam pencairan, atau mau mengadukan satu hal, banyak hal, semuanya bisa ke pusat bantuan ini, ya. Bisa melalui email mitrausaha@gojek.com, bisa telepon langsung ke call centernya. Mau GoFood, GoPay, POS, atau yang lainnya berhubungan dengan Gojek, sebagai mitra usaha, dia tetap satu pintu, semuanya masuk ke sini. Oke, sampai di sini dari saya. Ada yang mau bertanya untuk... Oke, terima kasih Bu Sukma. Iya, Mas Arman. Iya. Antoni, apa ada pertanyaan? Halo, selamat sore Bu Sukma. Sore. Perkenalkan, nama saya Antoni dari Quant Express Bogor. Jadi sebenarnya di bisnis incubator ini aku udah punya cabang di Bogor untuk GoFood dan aplikasi sebelah lah ya. Nah, kan aku ini kan udah menghubungi GoFood sebenarnya sudah berkali-kali juga untuk penambahan outlet gitu ya Bu Sukma. Jadi sebenarnya aku ini nggak perlu daftar ulang, betul ya? Nggak perlu, kalau misalnya udah terdaftar, berarti kan identitasnya udah ada ya di GoFood. Betul. Ya. Mau, berarti itu harusnya jadi nambah cabang. Dia mau produknya berbeda atau sama, langkahnya adalah menambah cabang. Tapi Bu Sukma, aku terkena beberapa problem sih untuk penandatanganan kontrak itu. Jadi sudah bolak-balik aku kirim email, terus dikirim balik juga kayak masih ada kesalahan. Biasanya Itu di Bu Sukma bisa dibantu nggak ya? Biasanya di emailnya selalu ada notifikasi atau ada tulisan yang dikasih cetak tebal, itu yang harus diperbaikin. Jadi misalnya kalau kata mereka belum ditandatangani atau belum di checklist, nah itu nanti kan ada tulisan-tulisan yang dicetak tebal, sebenarnya itu aja yang perlu diperbaikin. Dan juga aku mungkin kayak padahal cuman pas hurufnya tuh kena kolomnya, terus itu nggak dibolehin pas tanda tangan kontrak tuh, bener-bener harus teliti atau gimana ya Bu Sukma ya? Iya sih, karena nanti ada KYC-nya lagi. Karena kan kalau dari sana itu KYC-nya mencegah untuk data itu tidak jangan sampai ada yang menyalahgunakan. Jadi emang lumayan KYC-nya agak lumayan ketat. Tapi pada dasarnya kalau memang udah semua, dia lebih mudah kok. Dalam 3 atau 4 hari kalau memang semua udah sesuai, bisa langsung buka outletnya. Baiknya aku scan ulang atau aku foto aja sih sebenarnya bagusnya tuh? Yang mana? Karena kan kalau penambahan outlet itu atau penambahan cabang itu kan ada beberapa dokumen ya yang harus dilampirkan ya. Ada form penambahan menu, ada form penambahan outletnya yang ditandatangani. Yang penambahan outlet. Jadi halaman pertama kan penambahan outlet dengan tanda tangan. Dan form keduanya itu, jadi form 1 dan 2-nya itu harus aku foto aja, aku print dulu, aku foto, atau aku print, aku tanda tangan, aku scan. Baiknya gimana ya? Aku problemnya di situ aja sih, untuk masalah menu sih nggak ada masalah sih Bu Sukma. Itu kalau halaman pertamanya itu, dia di print dulu, diisi dengan tulisan tangan yang jelas, ditanda tangan basah, kalau bisa semuanya tinta biru, karena dia nggak boleh kebaca hasil scanning. Jadi kalau nanti di print, diisi. Oh, aku isi pakai tinta biru aja? Ya, biar nggak kebaca kalau itu hasil ketikan atau hasil scanning atau hasil komputer. Itu nggak boleh sama mereka. Jadi benar-benar harus tanda tangan basah. Ya. Nah, nanti kalau udah diisi halaman pertamanya itu, tinggal isi halaman kedua, nanti difoto aja. Nggak apa-apa. Lewat JPG juga itu bisa. Kalau sesuai isinya, mereka nerima kok. Oh, oke.
Terus ada juga yang kemarin dibantu dari Self GoFood Bogor itu, baiknya katanya pakai materai 10.000 ya di bawah untuk penandatangannya. Apa nggak perlu sebenarnya? Kalau penambahan outlet sih sebenarnya kalau nomor rekeningnya semua sesuai dengan yang awal, misalnya sama gitu ya semuanya, nggak perlu sih, nggak perlu tanda tangan kecuali kalau ada perbedaan siapa pemilik rekening, siapa manajernya. Nah itu kan ada beberapa nama. Ya benar harus Betul. pakai materai. Tapi kalau semuanya Oh. atas nama pribadi, dia nggak perlu sih. Dia langsung kayak biasa aja bisa. Soalnya aku jadi sempat mikir apa aku daftar ulang aja ya baru ya. Harusnya nggak perlu ya Bu Sukmanya. Jadi gitu aja ya. Kalaupun nanti coba daftar ulang pasti ke Diteknya udah punya outlet. Jadi harus nambah cabang. Kecuali Iya kalau juga misalnya ya. Bapak daftar ulang dengan semua data yang berbeda. Dengan KTP yang berbeda, alamat yang berbeda, semuanya berbeda, ya bisa. Itu bisa. Jadi jatuhnya ya outlet baru, bukan outlet cabang. Oke deh, dari aku sih cukup sih. Biasa juga nanti kalau di Bogor ada grup Telegram juga ya Bu ya? Ada. Iya, iya. Kompak Telegram. Kompak Iya, itu kompak. Ada training juga ya. komunitas partner GoFood. Jadi kalau kita itu sebagai mitra usaha GoFood ada kayak komunitasnya baik di Instagram, di Telegram, di YouTube, di Facebook. Ya. Dan biasanya di masing-masing channel ini sering ada kayak ngopi bareng, diskusi bareng, bawa beberapa narasumber juga. Ya, supaya sharing lah dengan mitra usaha lain. Itu ada. Jadi bisa join juga di situ. Dari aku sih cukup sih, Bu Sukma, mungkin nanti aku sebentar aku coba lagi sih ya. Kalau bisa nggak apa-apa CC ke email saya aja. Nanti jadi saya tahu misalnya setiap Bapak bikin email ke mitra usaha, CC ke email saya, jadi saya tahu juga, oh mungkin Bapak datanya yang ini yang kurang. Yang ini Wah, yang boleh perlu. banget Bu Sukma, boleh nanti boleh kirim aku emailnya. Boleh. Nanti saya share. Ya. Makasih. Siap, sama-sama. Terima kasih, Antoni, pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman yang lain, kalau nanti mau buka cabang, itu SOP-nya. Dan juga kalau ada yang mau tanya, silakan present. Dan ini Bu, nanti ini PowerPoint yang tadi Ibu present, boleh dikirim ke kami nggak? Boleh. Nanti Oke. saya share. Oke, thank you. Jadi Roni silakan pertanyaan. Sama alamat emailnya Bu. Iya. Oke, siap. Nanti saya share ke Bu Linda ya. Tadi udah ngechat juga soalnya. Bisa. Iya, boleh. Terima kasih Bu. Sekarang silakan Roni, ada pertanyaan. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Udah sore ya. Enggak. Perkenalkan, nama saya Roni. Saya di sini tertarik dengan bahasan, walaupun sebenarnya tidak mengikuti program, tapi saya rasa program ini sangat baik untuk mahasiswa. Baik. Ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama sebenarnya gini Bu, terkait dengan Gojek, karena kan ini salah satu perusahaan yang bangsa Indonesia banggakan ya gitu, dan head to head-nya kan juga ada gitu ya. Nah, kalau boleh tahu apakah ada kajian atau misalnya analisis yang berapa kenaikan rata-rata setelah merchant itu gabung dengan GoFood gitu ya. Jadi artinya berapa persen sih rata-ratanya kalau mereka jualan tradisional gitu biasa konvensional, dan setelah GoFood jadi terlihat manfaatnya gitu. Itu yang dijawab dulu apa saya ajukan pertanyaan semuanya Bu? Boleh. Oke. Lalu yang kedua ini Bu, sebenarnya untuk rating saya juga kan sebagai pengguna ya. Jadi kayak ada ini, yang pertama kan ada driver rating Bu ya. Lalu yang kedua merchant rating gitu. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya jarang melakukan
apa namanya memberikan nilai untuk merchant gitu ya. Jadi kalau untuk driver karena ini sebagai rasa apa namanya takutnya nanti nggak dibayarkan atau apa, jadi biasanya cepat tuh dengan driver rating gitu. Nah, mungkin kalau ada datanya kan menurut saya dugaan saya tapi saya nggak tahu data realnya, kemungkinan driver rating akan lebih banyak responnya dibandingkan yang merchant rating gitu. Nah mungkin kalau jadi saran saya apa bisa kayak lakukan misalnya contoh ya Bu, ini contoh misalnya kayak Shopee ada bonus kalau dia memberikan merchant rating gitu. Masalah mekanismenya mungkin nanti diberikan ke bisa ke merchant-nya atau misalnya ada bantuan dari Gojek, itu terserah. Tapi menurut saya kebanyakan sih kayaknya mereka pengguna itu hanya memberikan rating ke driver gitu. Dan yang terakhir mungkin Bu, gini Bu, tadi kan memang kayaknya kendalanya itu banyak yang malas baca Bu ya. Ya, jadi artinya segala panduan, tapi saya nggak tahu untuk di GoBiz itu apakah memang ada seperti kayak ringkasan eksekutifnya atau yang seperti apa. Jadi misalnya kayak cara foto atau harga, tapi dalam bentuk yang lebih ringkas kayak gitu. Dan mungkin yang terakhir, apakah ini bisa disinergikan Bu? Karena tadi saya melihat foto itu efeknya besar sekali gitu. Kebetulan saya di Universitas Pakuan ini kan ada lab foto ibu gitu. Jadi apakah mungkin itu bisa disinergikan dengan misalnya teman-teman di kampus gitu ya, misalnya ada merchant baru, karena kan tidak semua merchant mereka punya alat-alat fotografi yang bagus gitu, walaupun sekarang handphone itu sudah luar biasa sekali kameranya gitu. Nah mungkin seperti itu Bu, terima kasih. Yang pertama tadi berapa rata-rata kenaikan penjualan kalau outlet tersebut di GoFood, ya masuk ke GoFood. Sebenarnya kalau misalnya gini, kalau dibilang ada yang naik, ada yang nggak naik, itu ada, ya. Tapi kalau dibilang rata-rata, saat merchant tersebut lokasi, strategi, isi di dalamnya tepat, bisa sampai sekitar 60-70%. Itu sebenarnya cukup tinggi, ya. Kenapa? Makanya pas mulai awal pandemi itu kan udah mulai banyak yang kena di PHK, ya. Itu banting setirnya langsung jualan online, mau itu GoFood, Shopee, semua ke situ. Nah itu menyebabkan kayak kompetitor sendiri di dalam GoFood tinggi, ya kan. Nah kalau kompetitornya tinggi berarti strateginya harus lebih nendang. Kalau mereka buka langsung berharap laku, ya nggak bisa juga. Tetap harus mereka buat strategi yang kuat, yang efektif, supaya bisa menarik konsumennya. Itu. Terus yang kedua tadi sarannya ya, supaya dikasih poin saat konsumen memberikan rating ke merchant. Itu bagus banget sih. Mungkin nanti bisa saya sampaikan. Ya, kalau sejauh ini memang kalau dibilang berapa persen yang memberikan rating ke driver atau ke merchant, bisa dibilang sama, jarang. Mau ke driver, mau ke merchant, biasanya sama-sama jarang. Kecuali si merchant benar-benar enak rasanya sampai di tangan konsumen ngerasa puas, ngelihat rasanya enak, ngelihat packagingnya puas, dia seneng. Dia nggak akan lupa ngasih ratingnya, ya kan? Kalau dia ngerasa benar-benar puas. Begitu juga dengan driver. Kalau drivernya dia rasa berkesan, melayaninya nyampe ke dia gitu, ya dia juga pasti dengan senang hati kasih rating, gitu ya. Sejauh ini sebenarnya kalau dibilang rata-rata masih bisa dibilang kurang konsumen yang dengan senang hati memberikan rating. Tapi saran tadi bagus sebenarnya. Mungkin nanti bisa jadi masukan. Kemudian tadi yang ketiga itu untuk bantu foto ya. Ya. Ya, foto itu bisa sebenarnya. Jadi
bisa aja misalnya ada komunitinya mahasiswa yang mungkin foto atau yang lainnya, mungkin bisa kasih atau bisa join ke kita atau kasih link ke kita supaya saat kita gathering online atau kita dapat merchant yang bertanya, kalau saya mau foto kemana ya, referensinya yang mana ya. Nah, itu bisa kita kasih referensinya, itu bagus banget. Sejauh ini saat merchant bertanya, Bu, foto saya kurang, saya mau buat foto ini kayak gimana? Nah, maka yang akan kita berinfokan ke mereka adalah kita udah share panduan manual di YouTube. Jadi kalau mereka mau foto lewat HP mereka, angle mana nih yang bagus? Cahayanya kayak gimana sih bikinnya? Itu sebenarnya kita buat udah di YouTube panduannya. Tapi walaupun di YouTube kan beda ya semua daya tangkapnya. Belum tentu bener bagus di situ. Jadi bisa jadi alternatif saat mereka mau bikin sendiri atau mau dibikinin. Ya, itu bagus juga sih, kita tampung sih hal-hal seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir, bisa diingetin lagi tadi yang terakhir? Atau 4 ya tadi? Iya, tadi sebenarnya ini Bu, apa namanya, kayak semacam quick guidelines gitu ya kan. Kalau saya belum lihat ya, apa namanya, Pusat bantuannya ya. tampilan Gobis itu saya belum lihat. Tapi cuma maksudnya kan biasanya ada yang memang panduan lengkap. Nah, apakah ada quick guideline? Kalau di pusat bantuan itu sebenarnya kalau diklik di atasnya itu langsung ada tulisan kayak search, cari. Jadi nanti tinggal buat kata kunci apa aja, dia langsung muncul artikel yang berkaitan. Jadi sebenarnya Nah, itu PR. banget sih. Jadi kalau misalnya mau cari gimana ganti alamat, mereka tinggal tulis aja alamat, nanti bakal muncul semua artikelnya. Mereka tinggal pilih mana yang sesuai dengan mereka yang inginkan. Jadi kalau dari kita sih sebenarnya kan GoFood ini kalau diamati ya dari awal, dia kan terus berkembang, ya kan? Semuanya yang ada di GoFood sekarang pun itu akan selalu diupdate ke depannya. Gimana caranya lebih efisien, lebih gampang enak dilihat, lebih memudahkan di konsumen, lebih memudahkan di mitra usaha, itu terus diupdate. Termasuk dengan pusat bantuannya. Kalau di awal, iya, pusat bantuan itu si merchant kalau mau buka pusat bantuan dia harus scroll sampai ke bawah untuk ngelihat nih mana yang dia perlukan. Kalau sekarang dia udah ada tombol carinya. Jadi cuma tinggal klik kata yang pingin mereka gunakan, itu langsung kebuka semua. Kalau untuk kerjasama tadi kemana ya? Maksudnya biar kita jadi pengabdian masyarakat kan mungkin bisa Bu ya? Bisa. Jadi kalau misalnya kalau kita kan ada semacam komunitas atau gathering online-nya ya kan, atau ada seminar juga. Tapi bisa juga sebenarnya Bapak Ibu itu kalau punya komunitas foto kayak gitu dikasih aja ke kantor. Jadi nanti ke tim security misalnya kayak kasih kartu nama atau contoh-contoh fotonya dalam bentuk soft file yang mungkin bisa kita masukkan dalam sesi presentasi. Ya, bisa dikirim ke saya atau ke Pak Rio juga bisa. Jadi nanti bisa kita input juga di slide presentasi kita. Kalau kita presentasi dengan outlet, itu bisa. Sebagai alternatif dia ya. Baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain kah, Mas Arman? Terima kasih banget Bu, jawabannya sangat membantu dan saya yakin pertanyaan Mas Roni tadi juga beberapa di pertanyaan saya tapi sudah terjawab. Jadi pasti ada keuntungan dan manfaatnya untuk bergabung di GoFood dan foto-fotonya sangat penting. Jika perlu bantuan atau arahan gimana untuk mendapatkan foto lebih, mungkin emang GoFood-nya sendiri ada bisa introduce gitu ya. Nah, oke. Tadi ini Rizky ada pertanyaan. Dia tulis di chat, sebagai mitra merchant, apakah Gojek sendiri membentuk community untuk support merchant di GoFood? Yang pertanyaannya nggak kelihatan di saya ya? Iya.
Bisa dibacakan lagi, Mas Armas? Sebagai mitra merchant, apakah Gojek sendiri membentuk community untuk mensupport merchant GoFood? Mensupport merchant GoFood. Kalau sampai sekarang kalau disebut community yang tadi saya sebut kompak, itu komunitas partner GoFood. Jadi di kompak itu ada beberapa channel, Facebook, YouTube, Instagram, dan Telegram. Bisa join di situ. Nanti di situ tuh suka ada kayak giveaway, ada bagi-bagi hadiah, ada juga ngopi, sharing bareng dengan narasumber-narasumber, ada update-update terbaru. Bahkan biasanya ya, kalau yang ada saya lihat di komunitas kita itu, merchant kalau bingung tinggal nanya aja, mau itu ke merchant lain, ke adminnya langsung, ke kita, itu langsung nanya. Ya kan? Ini kayak gimana, mereka langsung ke situ. Jadi dan sampai saat ini kita pegangnya komunitinya kompak, komunitas partner GoFood. Thank you Bu. Ya. Jadi teman-teman nanti jangan lupa masuk ke komunitas karena pasti ada bantuannya dan benefitsnya di situ. Iya. Iya teman-teman nanti yang silakan tanya, jika ada pertanyaan yang lain silakan raise hand. Kalau saya kelewat, maaf, tapi masih ada nggak pertanyaan? Atau ada satu dulu dari saya Bu. Jadi itu kan kalau ratings yang di GoFood Merchants, kalau kita lihat ada yang 4 doang gitu ya, kan kurang menarik gitu ya Bu, soalnya dibanding yang lain di 4, 5 dan ke atas. Kalau sampai rating sebuah merchant itu cuma 4, itu sulit dinaikinnya lagi atau bisa di refresh atau gimana nggak Bu? Kalau rating itu sebenarnya gimana konsumen. Jadi bisa berkurang, bisa naik. Hitung-hitungannya gimana? Hitung-hitungannya gini contohnya. Ada 5 konsumen nih. Ada yang ngasih rating 5, 3. Berarti 3-3-nya jumlahnya jadi 15. Ada yang ngasih rating 4, 2. Nah, 15 tambah 4 dibagi 5. Itu perhitungannya. Jadi kalau nanti ada yang nambah lagi konsumen ngasih rating 5, berarti dia bisa naik. Jadi terus seperti itu. Oke. Jadi emang harus banyakin rating yang 5 untuk naikin overall ratingnya gitu ya? Betul. Jadi itu bisa, kalau nanti banyak yang nambah, yang masukin rating tapi semua ratingnya kecil, ya dia bakal turun terus ratingnya. Ya, oke. Jadi teman-teman jangan sampai rating GoFood di ininya rendah. Ya betul, karena kalau ratingnya tinggi, penjualan di GoFood-nya tinggi, biasanya dari tim GoFood itu banyak ngasih penawaran yang menguntungkan, yang bagus banget untuk merchant. Oke, mungkin itu di mana GoFood memberikan bantuan subsidi ya untuk promo-promonya. Termasuk. Oke, iya. Jadi apa nih semua yang mau di GoFood jangan lupa semua teman, organization, keluarga kasih pesan di GoFood dan kasih rating yang terbaik. Iya. Tentunya itu juga nanti pasti akan keluar itu bakal secara nggak langsung membantu mitra usaha juga sebenarnya. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Teman-teman di sini apakah ada pertanyaan lain? Nanti ada giveaway. Mungkin ada giveaway ya Bu untuk pertanyaan yang terbaik atau gimana? Boleh, tapi hadiahnya harus ngambil ke kantor Gojek, mau? Iya. Untuk yang teman-teman dari Bogor jauh ya. Jauh ya. Iya, kalau diantar bisa tapi bayar sendiri ya ininya ya. Bosan. Oke, teman-teman apakah ada yang lain? Atau enggak nanti kita tunggu Bu Sukma PowerPoint-nya, presentasinya kayaknya sangat ngebantu untuk kita bisa pakai sebagai referensi untuk yang mau buka ataupun yang mau buka cabang apapun itu dan email buat Anthony. Dari Bu Linda mungkin ada tambahan Bu atau kita bisa tutup? Iya, kalau masih ada yang boleh tanya yang lain. Ini ada mahasiswa juga kan ya, Andreski mungkin mau tanya. Ada mahasiswa, biasanya kritis mahasiswa. Kalau saya boleh bertanya, Mas? Ya silakan. Ya perkenalkan, nama saya Ian. Halo? Ya, halo, selamat siang.
selamat sore Mas Ian. Suaranya nggak putus-putus kan ya? Enggak, jelas. Oke. Saya Mas Ian dari IPB dan dari Escape House Burger ya. Saya ingin tanya mengenai promo diskon lagi, Bu. Ini saya Iya. masih kurang jelas soalnya. Oke, boleh, silakan. Pertama, saya masih kurang paham ya. Jadi kan kalau kita sistemnya jualan di GoFood, ada kena cut komisi 20% dari GoFood kan ya. Iya. Nah, yang saya masih bingung itu kalau kita menyalakan promo diskon itu, yang diskon menu, nanti dipotongnya itu dari mananya ya? Apakah dari kita saja apa dua-duanya? Dari Tergantung. GoFood juga? Jadi Tergantung. makanya tadi saya sempat bilang apapun yang ada di aplikasi GoBiz harus dibaca dan dipahami dulu. Karena jenis-jenis promo pun berbeda media promonya, berbeda syarat dan ketentuannya. Jadi nggak sama semuanya. Nah, syarat dan ketentuan ini, contohnya ini subsidi tadi. Contohnya budget promonya. Ada yang sepenuhnya ditanggung oleh merchant, ada yang 60-40 tanggungannya ada merchant dan GoFood, ada yang 50-50 merchant dan GoFood, ada yang sepenuhnya ditanggung oleh GoFood. Jadi itu bermacam-macam, tapi biasanya setiap outlet itu berbeda-beda isi di dalam penawarannya. Jadi isi di dalam GoBiznya itu biasanya berbeda-beda. Ya. Makanya apapun itu dibaca dulu aja, dipahami. Perhitungannya dengan komisi tadi, contohnya gini, potongannya 20%, potongan komisi. Kalau harga awalnya makanan tersebut adalah 25.000, didiskon jadi 20.000, maka komisi yang dipotong bukan dari harga 25.000, tapi harga sesudah diskon, yaitu dari 20.000-nya. Jadi bukan harga awal, harga sudah diskon itu yang akan dipotong komisi. Gitu ya. Kalau untuk diskon komisinya tadi. Tapi kalau ini untuk update aja, kedepannya semua outlet pun kan kalau sekarang komisinya itu sama ya, 20%. Mungkin semua orang udah tahu. Tapi kalau kedepannya setiap outlet akan kena komisi yang berbeda, tergantung tingkatan transaksi outlet tersebut. Jadi nggak bakal flat lagi ke depannya. Makanya mending dari sekarang siapin setting harganya atau apapun, mulainya dari sekarang. Karena ke depannya bakal berbeda sih. Ada beberapa perubahan yang bakal ke-update. Enggak langsung ke semua merchant, tapi secara bertahap bakal kena semuanya. Gitu. Oke, itu dari saya. Masih kurang mengerti atau udah cukup kah? Untuk bagian ini sudah paham, Bu. Oke. Saya juga ada lihat kan ya, ada yang beda-beda, ada yang subsidinya 40% dari Gojek nih ya. Kalau yang di Mega promo ini, yang atas ini yang rekomendasi ya. Saya ada pertanyaan lagi, Bu. Ya, boleh. Tadi kan untuk restoran kita supaya bisa muncul ke halaman depan GoFood kan itu dengan promo ya, kalau kita ikutan promo ya. Nah itu kita tuh iklan promonya tuh promo yang buat promo sendiri yang buat diskon menu atau buat diskon ongkir atau semacamnya, atau ikutan dengan promo yang bisa daftar dengan GoFood langsung gitu ya? Itu semua ada media promonya sih. Jadi kalau ngikutin lebih banyak, lebih besar kemungkinan gampang dilihat konsumen. Jadi misalnya bisa dilihat di situ kan, kalau misalnya diskon coret, dia akan munculnya di mana? Di menu promo. Kalau misalnya dia menunya diskonnya promo rekomendasi, dia bakal kena di banner. Ada juga yang banner utamanya Gojek. Itu berbeda-beda sih. Makanya tadi seperti yang saya bilang, dibaca dulu syarat dan ketentuannya. Karena di setiap jenis promo, media promonya beda-beda. Ya, jadi mana yang lebih sesuai dengan outlet, mana targetnya yang lebih kena, ikutin di situ. Tapi semakin banyak ikutannya, ya semakin besar konsumen sering ngelihatnya. Gitu. Oke, paham. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oke.
Mas Roni mau tanya lagi atau udah? Udah ya. Oke. Last chance kalau ada yang masih mau nanya atau enggak kita akan tutup. Mana tahu masih ada yang membingungkan. Iya, Kata-kata saya terlalu cepat kah? Atau kalau masih ada yang bingung boleh tanya lagi. Masih ada waktu ya? masih. Silakan kesempatan. Ini ada yang chat. Saya bacain aja ya, Bu. Boleh. Selamat sore Bu Sukma. Perkenalkan saya Andreski dari mahasiswa IPB. Izin bertanya Bu, bagi user pemula di GoBiz, terkait promo ada komisinya ya Bu. Bagaimana ketika tidak menggunakan promo? Ada potongan juga nggak Bu dari GoFood? Kalau komisi itu flat ya, mau dia ikut promo atau nggak ikut promo dia tetap ada. Jadi semuanya emang kena. Dan Semua outlet di GoFood pasti kena. kalau tidak menggunakan promo, ada potongan juga nggak Bu? Iya, tetap kena. Tetap Yang ada. 20% itu ya Bu ya? Ya. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan itu menjawab ya, Andreski. Salam kenal. Nah, oke. Kenal semua. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Jika tidak ada, terima kasih banget Bu Sukma untuk waktunya, untuk sharing ke kita bagaimana biar bisa lebih menonjol di GoFood, bisa lebih sukses. Iya, semoga bermanfaat ya. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Iya, benar. Dan sebelum kita mengakhiri, kita ada digital souvenir. Mungkin Guntung boleh share buat Ibu. Jadi ini certificate of appreciation untuk Sukma, untuk terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak semuanya atas kesempatannya. Nanti kita akan kirim ke Ibu. Iya. Jadi ini dan juga teman-teman sebelum kita mengakhiri, oh ini ada tambahan satu lagi ya sebenarnya. Wih, cakep. Thank you for inspiring us. Tentunya ini semua ini future leaders-nya Indonesia ya Bu, anak-anak muda yang karya, entrepreneur dalam 5-10 ke depan. Semangat semua anak muda. Semangat teman-teman. Dan juga sebelum kita mengakhiri, boleh kita foto bersama. Tolong silakan nyalain videonya. Dan Kita nyalakan bareng ya. Ini yang screenshot Guntur ya? Ya, boleh Pak. Oke, Guntur. Oke, yuk teman-teman yang masih belum on cam, kita on cam dulu. Silakan yang belum on. Kita kasih 10 detik lagi on, tinggal pencet. Oke, silakan Guntur. Siap. Tidak bisa. Oke. Senyum teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup Pak. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya, makasih Bu Sukma. Teman-teman IPB, mahasiswa di Bogor, terima kasih waktunya. Silakan join. Kita punya webinar berikutnya, nanti ada di jam 7 ya Bu? Kalau Ya. Oke. Saya izin lihat ya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Sukma. Oke, sampai ketemu teman-teman. Nanti di lokasi atau di online. Oke. Oke, makasih Pak Arman. Jangan lupa teman-teman jam 7 malam ya. Nanti bareng Pak Gilman dari BRI Dana Reksa. Oke, thank you. Iya. Thank you semua. Thank you.